Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini kita sudah memasuki hari Ramadan yang ke-22. Berarti tidak lama lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Para penonton dan para pendengar, kali ini tema kita adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Kita tunda dulu uraian kita mengenai jalan menuju pengampunan dosa anak kepada kedua orang tua. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Lailatul Qadar ini menjadi penting untuk kita sampaikan untuk kita menghadapi 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar itu suatu malam yang tidak hanya terjadi pada malam turunnya Al-Quran seperti yang disampaikan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tetapi juga Lailatul Qadar itu pasti terjadi pada malam-malam bulan Ramadan setiap tahun. Kita mulai dengan memahami apa itu Lailatul Qadar. Dalam hal penyebutannya, kita cukup mengatakan Lailatul Qadar atau malam qadar. Jangan ditambah dan didobel malam Lailatul Qadar, tidak usah. Karena Lailatul Qadar itu artinya malam qadar. Cukup dengan itu aja. Kalau kita sudah menyebut malam qadar, tidak usah malam Lailatul Qadar. Kita pilih aja Lailatul Qadar atau malam qadar. Nah, Lailatul Qadar itu memiliki 3 pengertian. Pengertian yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kita coba lihat uraiannya satu persatu. Kenapa malam qadar disebut malam kemuliaan? Karena malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada masa turunnya Al-Quran, malam qadar itu keistimewaannya pada malam itu Al-Quran diturunkan. Untuk kita sekarang, malam qadar itu malam yang penuh dengan kebesaran, malam yang penuh dengan keagungan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya apa? Kalau ada seseorang yang melaksanakan ibadah pada malam itu, nilai ibadahnya itu sama dengan ibadah yang dilakukannya 83 tahun 3 bulan. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam qadar itu lebih hebat daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 3 bulan. Itulah kemuliaan malam qadar. Yang kedua, malam penentuan. Kenapa disebut malam penentuan?
Rupanya pada hari itu Allah menentukan apa yang akan terjadi pada tahun berikutnya, mulai pada bulan Ramadan ini sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Ada 4 hal yang ditentukan oleh Allah pada malam itu. Yang pertama, Allah menentukan rahmat yang diturunkan ke alam dunia ini dan azab yang diturunkannya ke alam dunia ini. Rencana kegiatan setahun yang berkaitan dengan rahmat dan azab. Kemudian rencana kegiatan itu akan diserahkan ke malaikat Jibril. Kedua, daftar tumbuh-tumbuhan dan rezeki. Itu rancangan kegiatannya akan diserahkan kepada Mikail. Allah menyerahkan rencana kerja itu pada Mikail. Yang ketiga, daftar hujan yang turun, daftar angin yang datang, dan daftar bencana alam yang akan terjadi setahun kemudian. Itu diserahkan oleh Allah kepada Israfil. Yang terakhir yang paling menarik adalah pada malam itu juga ditentukan siapa-siapa yang akan dipanggil kembali oleh Allah. Daftar ajal manusia. Daftar ajal manusia. Jadi pada saat ini, pada saat malam qadar itulah akan ditentukan manusia mana yang akan dipanggil oleh Allah. Saya mudah-mudahan belum masuk dalam daftar, karena saya masih mau hidup lama. Tugas saya belum selesai, tugas saya masih banyak dengan masyarakat yang belum tuntas. Semoga saya belum masukkan dalam daftar itu. Itu. Jadi ada 4 daftar yang diserahkan pada itu. Nah, kemudian sudah yang kedua ya, tadi yang pertama malam kemuliaan, yang kedua itu adalah malam penentuan, yang ketiga malam yang sempit. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena pada malam itu alam dunia dengan isinya ini dipenuhi oleh malaikat. Semua malaikat diminta turun oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini. 2 tugasnya. Yang pertama, untuk mengucapkan selamat kepada mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Yang kedua, mereka membawa pesan untuk pengampunan dosa umat manusia. Termasuk yang pertama, dosa orang-orang yang memutuskan silaturahim. Itu diampuni oleh Allah pada hari itu. Kemudian dosa orang-orang yang meminum minuman yang mabukkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebetulan pada bulan Ramadan itu dia bertobat. Kemudian yang kedua adalah membawa pesan penghapusan dosa bagi seorang anak yang berdosa kepada kedua orang tuanya, kalau pada malam-malam ini dia memohon ampun kepada Allah. Kemudian dosa orang yang berseteru dengan muslim-muslim yang lain, ini dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah pada saat malaikat itu turun. Jadi malam qadar itu adalah malam kemuliaan. Yang kedua, malam qadar itu adalah malam penentuan hal-hal yang terjadi. Malam yang ketiga, Lailatul Qadar atau malam qadar itu adalah malam yang sempit karena penuh dengan para malaikat. Sekarang pertanyaan kita, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar terjadi tidak hanya pada turunnya Al-Quran, tetapi disepakati oleh kaum muslimin bahwa Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun pada bulan Ramadan. Ulama ada yang mengatakan terjadi pada tanggal 1 Ramadan, ada yang mengatakan terjadinya 27 Ramadan, ada yang mengatakan terjadinya 29 Ramadan. Tetapi berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih yang berasal dari Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam yang terakhir di malam-malam yang ganjil.
salah satu dari malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam yang ke-29. Kata Nabi, iltamisuha, carilah pada malam-malam ganjil itu. Nah, ini kita cari. Sekarang, kalau kita mau menunggu, mau mencari Lailatul Qadar, apa sih yang kita lakukan? Apa kita begadang begitu aja? Apakah kita duduk saja begitu? Tidak. Ada beberapa ibadah yang kita lakukan untuk menghidupkan Lailatul Qadar itu. Yang pertama, kita melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, kita melaksanakan sholat witir. Kalau pada habis isya kita sudah melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir, nanti malam kita bangun lagi untuk melaksanakan sholat-sholat sunat yang lain. Sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, atau mungkin sholat mutlak. Nah, itu yang kita lakukan pada malam itu. Kalau kita sudah melakukan sholat witir setelah sholat tarawih pada isya, setelah isya itu, jangan lagi kita melakukan sholat witir pada malamnya. Karena satu malam itu cukup satu kali witir, jangan dua kali, itu kata Nabi. Nah, itu. Kemudian yang berikut, kita membaca Al-Quranul Karim, kita membaca doa, kita mohon istighfar kepada Allah. Kemudian kita mengucapkan zikir-zikir. Kalimat-kalimat zikir yang dianjurkan pada hari itu, pada malam itu harus dibaca dan diperbanyak adalah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu yang diperbanyak. Allah sangat senang dengan apa yang kita baca ketika itu, dan Allah sangat mencintai bacaan itu. Karena itu, siapa membaca itu maka Allah mencintai dia. Kemudian yang kedua adalah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah sangat senang mendengarkan, menyaksikan hamba yang membaca itu. Karena apa? Permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah dengan membaca itu, Allah akan mengampuninya. Kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca minimal 100 kali pada malam. Pahalanya apa? Itu pahalanya banyak ini. Yang pertama, pahalanya sama dengan dia memerdekakan 10 budak. Kemudian kebajikannya ditambahkan oleh Allah 100 kebajikan. Kemudian Allah menghapuskan 100 dosa. Kemudian Allah menjauhkan dia dari godaan setan sepanjang hari dari hari bacaannya. Ini yang perlu diperbanyak dibaca ketika kita menghidupkan Lailatul Qadar. Kemudian yang berikut, kita perbanyak baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kira-kira minimal 100 kali. Balasannya, semua dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa kita itu sebanyak buih atau pasir di laut. Luar biasa ini kelebihannya. Lagi satu, kita perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Bosan ngaji, bosan baca doa, bosan baca itu, kita baca Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Pahalanya apa? Pahalanya itu Allah akan menghapuskan dosa orang itu, dosa yang dilakukannya selama 50 tahun. Luar biasa. Karena itu, itulah kita hidupkan Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah yang kita lakukan. Semoga nanti pada malam-malam ganjil kita cari, kita bangun malam. Sekarang sudah lewat tanggal 21, nanti malam tanggal 23, 25, 27, 29 kita cari dan kita menunggu itu. Insya Allah. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar karena pahalanya begitu sangat besar untuk kita. Sekian untuk siang hari ini, dan besok insya Allah kita lanjutkan dengan kuliah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.